Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di tahun ajaran baru 2021-2022. Tentunya kalian sekarang berada di kelas 8. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi matematika kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Materi yang pertama adalah pola bilangan. Untuk tujuan pembelajaran siswa, yaitu siswa dapat membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Pada tahun lalu, tepatnya di kelas 7 semester 1, kita telah belajar mengenai bilangan. Di antaranya ada bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, dan bilangan kuadrat. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai pola bilangan yang telah saya sebutkan tadi. Untuk yang pertama adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah pola bilangan asli yang habis dibagi 2. Barisan bilangan genap dapat dituliskan sebagai berikut: 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Karena apa? Kita kembali ke definisi bahwa bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Semuanya ini kalau dibagi 2 habis, tidak ada sisanya. Suku pertama ditulis U1 sama dengan 2. Ini suku pertamanya 2. 2 itu berasal dari 2 kali 1. Kemudian suku kedua ditulis U2 sama dengan 4 ini. Berarti berasal dari 2 kali 2. Kemudian suku ketiga ditulis U3 sama dengan 6. Berasal dari 2 kali 3. Kemudian suku keempat ditulis U4 sama dengan 8. Berasal dari 2 kali 4. Sehingga suku ke N atau suku banyak ditulis UN sama dengan 2 kali N. Begitu. Kemudian yang kedua ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah pola bilangan asli yang tidak habis dibagi 2. Kalau tadi yang pola bilangan genap itu adalah bilangan asli yang habis dibagi 2. Kalau yang bilangan genap berarti bilangan asli yang tidak habis dibagi 2. Jadi walaupun dibagi 2 tetap ada sisanya. Barisan bilangan ganjil dapat dituliskan sebagai berikut: 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Suku pertama ditulis U1, yaitu 1. Berasal dari 2 kali 1. 2 kali 1 itu kan 2. Supaya hasilnya ketemu 1, maka 2 kali 1 masih dikurangi 1. Sehingga 2 kali 1 dikurangi 1, ketemunya 2 kurangi 1 sama dengan 1. Suku kedua ditulis U2, yaitu 3. Berasal dari 2 kali 2 dikurangi 1. 2 kali 2 itu kan ketemunya 4. Supaya ketemunya 3, dia masih harus dikurangi 1. Kemudian suku ketiga adalah ditulis U3, sukunya adalah 5. Berasal dari 2 kali 3 itu 6. Supaya ketemunya 5, dia juga harus dikurangi 1. Kemudian suku keempat adalah ditulis U4. Suku keempatnya adalah tadi 7. Berasal dari 2 kali 4. 2 kali 4 itu 8. Supaya hasilnya 7, maka dia juga harus dikurangi 1. Sehingga suku banyak atau suku ke N ditulis UN sama dengan 2 kali N dikurangi 1. Berikutnya ada pola bilangan kuadrat. Pola bilangan kuadrat adalah pola bilangan hasil kuadrat dari bilangan asli. Pola bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai berikut: 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Penjelasannya, suku ke-1 ditulis U1. Berasal dari apa? Berasal dari 1 kuadrat. 1 kuadrat itu adalah 1 kali 1, hasilnya juga 1. Kemudian suku kedua ditulis U2, yaitu 2 kuadrat. 2 kuadrat itu adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian suku ketiganya adalah 9. Berasal dari
3 kuadrat sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Suku keempatnya ditulis U4, berasal dari 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Sedangkan suku kelima ditulis U5, sama dengan 5 kuadrat, berasal dari 5 kali 5 sama dengan 25, dan seterusnya. Sehingga suku ke N dapat ditulis N kuadrat. Baik. Berikutnya, pola bilangan Fibonacci. Ya, pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan yang ditentukan, ini bukan tapi oleh dua suku awal dan suku berikutnya diperoleh dengan cara menjumlahkan dua suku sebelumnya. Salah satu bentuk barisan Fibonacci dapat dituliskan sebagai berikut. 1, 1. Nah, sesuai dengan definisi, maka suku berikutnya adalah berasal dari ini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Suku berikutnya, kok 3 dari mana? Yaitu berasal dari 1 ditambah 2, jadinya 3. Kemudian suku berikutnya berasal dari mana? 2 tambah 3 sama dengan 5. Suku berikutnya berasal dari mana? 3 tambah 5 sama dengan 8. Suku berikutnya berasal dari mana? 5 tambah 8 sama dengan 13. Sehingga di sini saya jelaskan bahwa suku ke-1 U1 sama dengan 1 sudah diberikan otomatis. Suku keduanya 1 sudah diberikan. Suku ketiganya berasal dari suku pertama ditambah suku kedua. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian suku keempatnya adalah 3 di sini ya, berasal dari suku kedua ditambah suku ketiga, yaitu 1 tambah 2. Kemudian suku kelimanya adalah 5, berasal dari suku ketiga ditambah suku keempat, yaitu 2 tambah 3. Kemudian suku keenamnya berasal dari suku keempat tambah suku kelima, yaitu 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian suku ketujuh berasal dari suku kelima tambah suku keenam, yaitu 5 tambah 8 sama dengan 13. Sehingga suku ke N dapat ditulis UN sama dengan UN kurangi 2 ditambah UN kurangi 1. Berikutnya, menentukan rumus suku ke N suatu barisan. Contoh, ada barisan 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Maka rumusnya adalah sebagai berikut. 3, 7, 11, 15, antar suku itu memiliki selisih 4. 3 dengan 7 selisihnya 4, 7 dengan 11 juga selisihnya 4, 11 dengan 15 juga selisihnya 4. Maka rumus suku UN ditulis UN sama dengan 4N, karena selisihnya tadi 4. Nah, penjelasannya ada di bawah ini. Baik, nanti bisa Anda putar ulang-ulang videonya supaya lebih paham. Berikutnya, menentukan barisan suku ke N. Contoh, suatu barisan memiliki rumus UN sama dengan 3N ditambah 2. Tentukan 3 suku pertama dan suku ke-20. Nah, jawabannya 3 suku pertama berarti U1, U2, U3. Rumusnya ditulis UN sama dengan 3N tambah 2. Berarti 3N itu 3 kali 1, N-nya diganti 1 dulu, terus ditambah 2. 3 kali 1 itu 3, ditambah 2 hasilnya 5. Kemudian suku kedua, 3 kali 2 tambah 2 hasilnya 8. Kemudian 3 kali 3 tambah 2 sama dengan 11. Jadi 3 suku pertama barisan itu adalah 5, 8, dan 11. Kemudian suku ke-20, rumusnya tinggal ditulis UN sama dengan 3N tambah 2. Nanti N-nya diganti 20. Berarti 3 kali 20 ditambah 2 sama dengan 62. Jadi suku ke-20-nya adalah 62. Nah, baik, saya kira materinya adalah sampai sini dulu. Jika kurang jelas, nanti videonya dapat kalian putar berulang-ulang. Tetap jaga protokol kesehatan, ya. Tetap jaga kesehatan. Salam buat orang tua di rumah. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.